Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita bersama akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa untuk minta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang akan dibacakan dan diberitakan, sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga kami dapat mewujudkan di dalam kehidupan setiap hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk berdiri. Mari kita membaca Alkitab pada malam hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 11 hingga 20 yang menyatakan, yang diberi judul Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Karena orang banyak itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu, dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami ini membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan yang benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup yang telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya telah harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Demikian pembacaan firman. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya. Nama Tuhan terpujilah. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, silakan duduk. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita merenungkan bacaan dari Kisah Para Rasul 3 ayat 11 hingga ayat 20. Bapak Ibu jemaat, pada saat ini yang terpenting adalah buat kita itu kesehatan. Karena apa? Karena kesehatan itu adalah berkat yang terindah dari Tuhan.
Karena apa? Kalau kita tidak sehat, kita tidak bisa beraktivitas, bekerja, dan terlebih-lebih kita tidak bisa melayani di persekutuan kita di gereja. Adakala kita diberi sakit. Kita diberi sakit sama Tuhan, itu juga berkat. Loh, kok bisa diberi sakit kok berkat? Betul Bapak Ibu, diberi sakit itu juga berkat dari Tuhan. Untuk apa? Yaitu biar kita istirahat di rumah, biar kita tidak terus-menerus. Kadang-kadang kita itu tidak percaya kepada rekan kerja kita, kepada teman-teman kita, maunya kita itu melaksanakannya tugas pekerjaan sendiri. Maka dari itu Tuhan mengendaki kita sakit, biar kita bisa beristirahat di rumah, bisa merenungkan apa yang di badan kita, biar kita sehat kembali dan bisa melayani Tuhan dan bisa beraktivitas kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada perikop di SGDK diberi judul Hidup sebagai Komunitas Pemulih. Banyak orang heran-heran melihat kesembuhan si lumpuh. Mungkin mereka tidak habis pikir bagaimana kesembuhan itu dapat terjadi. Padahal orang tersebut sudah lumpuh sejak lahir. Namun, satu hal yang pasti bagi orang bagi orang tersebut, kerumunan orang di bait Allah adalah Petrus dan Yohanes yang menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Tentu saja kedua rasul itu tidak bermaksud seperti itu. Mereka sama sekali tidak memiliki andil di dalam mukjizat penyembuhan itu. Keduanya itu hanyalah hamba Yesus yang bekerja untuk melanjutkan misi kerajaan Allah di dunia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehebohan itu mendorong Petrus membuat pernyataan di Serambi Salomo bahwa Yesus yang telah kamu bunuh oleh para pemimpin agama dan orang Yahudi, namun dibangkitkan Allah Israel dari antara orang mati. Itulah penyembuhan yang sesungguhnya. Itu bisa kita lihat di ayat yang ke-15 sampai 16. Saya bacakan. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itulah kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam Nabi Yesus, dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernyataan Petrus sangatlah mengejutkan orang banyak. Bukanlah berhenti berbicara, malahan Petrus dengan lantang dan panjang lebar menjelaskan tentang janji dan nubuat Allah mengenai kedatangan Mesias. Kedatangan Mesias sebagai juru selamat manusia. Untuk itulah Yesus harus menderita, bahkan ditolak oleh
bangsa sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Petrus menyadari bahwa apa yang dikatakannya itu belum tentu dapat dipahami dan diterima oleh orang banyak. Baginya itu tidak menjadi soal. Namun yang terpenting adalah bagaimana mereka dapat mengenal Yesus dan karya keselamatannya itu. Memang mewartakan hal semacam ini tidaklah mudah, Bapak Ibu. Sebab dibutuhkan keberanian yang besar dan kesiapan untuk mati sebagai martir. Tetapi Petrus tidak peduli dengan keselamatannya. Ia sepenuhnya menyerahkannya kehidupannya kepada Allah. Ia berharap orang yang mendengar khotbahnya menyadari kesalahannya dan mengambil tindakan untuk pertobatan. Itu ada di ayat 19 dan 20. Saya akan bacakan. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan Allah harus dinyatakan di dalam pemberitaan dan karya gereja di dunia. Di tengah-tengah dunia yang sedang berjuang untuk pulih dan bangkit dari keterpurukan pandemi COVID-19, gereja diutus untuk mewartakan berita pemulihan dari Allah. Keberanian Petrus bersaksi menginspirasikan gereja untuk tidak berfokus hanya pada diri sendiri. Roh Kudus memampukan gereja untuk menyampaikan berita Injil yang memulihkan dan meneguhkan serta menghadapi kepercayaan terhadap kebiasaan dan berkarya, karena Roh Kudus menuntun orang percaya menghadapi kebiasaan baru pada pasca pandemi yang mengubah pola relasi dan interaksi manusia. Gereja kini berada di ruang-ruang tanpa batas untuk bersaksi tentang Kristus. Hanya tentu dapat kita harus ingat, jangan sampai pemberitaan gereja mengesampingkan kemuliaan Kristus. Allah Tritunggal yang memanggil dan menyelamatkan ciptaannya telah mengutus orang percaya pergi ke segenap ruang tanpa batas itu untuk bersaksi tentang Dia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semestinya harus bersyukur karena Allah di dalam Kristus telah mengasihi kita dan mau mengampuni dosa-dosa kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, janganlah kita menunda-nunda waktu untuk percaya kepada Yesus Kristus. Sebab apa? Sebab Allah telah menetapkan bahwa Yesus Kristus itu adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi kita dan keselamatan yang abadi.